Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Viking adalah kelompok pelaut, penjelajah, pedagang, dan penakluk dari wilayah Skandinavia yang meliputi Norwegia, Swedia, dan Denmark modern. Mereka hidup pada periode yang dikenal sebagai zaman Viking, sekitar tahun 793 Masehi sampai 1066 Masehi. Viking sering diasosiasikan dengan serangan mendadak, kapal panjang, dan budaya yang kuat. Namun, mereka juga memiliki peradaban yang kaya, melibatkan perdagangan, seni, dan keahlian navigasi. Nama Viking berasal dari kata vik yang berarti teluk kecil dalam bahasa Norse kuno. Hal ini mencerminkan asal-usul mereka sebagai masyarakat yang tinggal di dekat perairan dan bergantung pada laut untuk kehidupan. Viking tidak hanya penakluk, tapi juga pionir dalam pelayaran jarak jauh yang memungkinkan mereka menjelajahi wilayah-wilayah baru, termasuk Eropa, Asia, bahkan Amerika Utara. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Viking adalah petani, pengrajin, dan pedagang. Mereka menanam gandum, jelai, dan sayuran, serta memelihara ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Kehidupan mereka berpusat pada desa-desa kecil dengan struktur sosial yang didasarkan pada keluarga besar dan klan. Viking juga dikenal dengan kemampuan mereka dalam membuat peralatan seperti senjata dari besi yang memainkan peranan penting dalam penaklukan mereka. Meskipun sering dianggap sebagai bangsa brutal, mereka sebenarnya memiliki kode etik dan hukum yang cukup kompleks. Mereka percaya pada konsep kehormatan, keluarga, dan kesetiaan yang tercermin dalam cerita-cerita mitologi Norse seperti kisah Dewa Odin, Thor, dan Loki. Salah satu pencapaian terbesar bangsa Viking adalah kemampuan mereka menjelajahi dunia dengan kapal panjang yang sangat canggih. Kapal-kapal ini dirancang untuk berlayar di laut lepas sekaligus memasuki sungai kecil. Mereka menemukan jalur Eropa Timur melalui sungai-sungai Rusia dan bahkan mencapai Amerika Utara jauh sebelum kedatangan Christopher Columbus. Bangsa Viking adalah pedagang ulung yang memperluas jaringan perdagangan hingga Timur Tengah dan Asia Tengah. Mereka berdagang bulu, madu, kayu, dan budak dengan barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan perak dari peradaban lain, termasuk peradaban Islam. Meskipun Viking terkenal dengan invasi mereka, mereka juga membawa pengaruh budaya yang signifikan ke daerah-daerah yang mereka taklukkan. Mereka mendirikan koloni di Inggris, Irlandia, Islandia, dan Greenland. Bahkan, beberapa elemen budaya Norse mempengaruhi budaya Eropa, seperti penggunaan alfabet runik dan cerita mitologi mereka. Artefak-artefak Viking yang ditemukan meliputi perhiasan, koin, senjata, dan kapal. Artefak ini menunjukkan keahlian mereka yang luar biasa dalam pengerjaan logam dan kayu. Penemuan seperti kapal Osborne di Norwegia dan artefak dari situs York di Inggris memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan mereka. Viking tidak hanya menjelajahi Eropa, tapi juga membuka jalur perdagangan yang menghubungkan mereka dengan dunia Islam. Salah satu jalur utama mereka adalah melalui sungai Volga di Rusia, yang menghubungkan Skandinavia dengan Laut Kaspia dan wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Viking membawa barang-barang seperti bulu, madu, dan budak untuk diperdagangkan dengan perak, sutra, dan rempah-rempah dari dunia Islam. Peta perdagangan mereka mencakup wilayah yang luas, mulai dari Laut Utara hingga Timur Tengah. Hubungan ini menciptakan peluang untuk pertukaran budaya, teknologi, dan agama antara Viking dan peradaban Islam. Interaksi pertama antara Viking dan dunia Islam diperkirakan terjadi pada abad ke-8, ketika Viking mulai berdagang melalui jalur timur. Pada abad ke-9 dan ke-10, banyak koin perak dari dinar Abbasiyah ditemukan di wilayah Skandinavia, menunjukkan bahwa perdagangan dengan dunia Islam sangat signifikan. Bangsa Viking adalah kelompok yang luar biasa dengan pencapaian besar dalam penjelajahan, perdagangan, dan budaya. Kehidupan mereka lebih kompleks dari sekedar gambaran stereotip sebagai bangsa penakluk. Mereka menciptakan jaringan perdagangan global yang memungkinkan mereka menjalin hubungan dengan berbagai peradaban, termasuk dunia Islam. Pada masa kejayaannya, bangsa Viking membuka banyak jalur perdagangan internasional, termasuk melintasi wilayah yang berada di bawah pengaruh peradaban Islam. Salah satu jalur perdagangan utama yang menghubungkan Viking dengan dunia Islam adalah Sungai Volga dan Sungai Dnieper di Rusia. Jalur ini memungkinkan Viking untuk mencapai wilayah Laut Kaspia dan terhubung dengan kekhalifahan Abbasiyah.
Bangsa Viking yang dikenal sebagai Varangian oleh orang-orang Slavia dan Bizantium membawa berbagai barang dagangan dari Eropa Utara seperti bulu hewan, madu, kayu, dan budak. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan perak, sutra, rempah-rempah, dan barang-barang mewah dari dunia Islam. Interaksi ini menjadi dasar hubungan ekonomi yang kuat antara kedua peradaban. Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi merupakan salah satu peradaban Islam yang sangat maju pada masa itu. Berpusat di Baghdad, Abbasiyah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni. Posisi geografis Abbasiyah yang strategis menjadikan perantara penting dalam perdagangan antara timur dan barat, termasuk perdagangan dengan bangsa Viking. Bangsa Viking memanfaatkan peran Abbasiyah sebagai pusat perdagangan global. Banyak koin perak Abbasiyah atau dirham ditemukan di wilayah Skandinavia, menunjukkan sejauh mana hubungan dagang ini berlangsung. Penemuan ini menunjukkan bahwa Viking sangat menghargai perak sebagai mata uang dan komoditas berharga. Banyak artefak yang ditemukan di wilayah Skandinavia menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam kehidupan bangsa Viking. Beberapa di antaranya adalah koin perak dinar Abbasiyah, cincin dengan tulisan Arab, dan barang sutra serta kain eksotis. Penemuan koin-koin perak dari dinar Abbasiyah di lokasi-lokasi Viking seperti Swedia dan Norwegia menjadi bukti kuat adanya hubungan dagang antara kedua peradaban. Koin-koin ini seringkali ditemukan dalam jumlah besar di situs-situs pemakaman Viking, menunjukkan pentingnya perak dalam budaya mereka. Pada tahun 2015, arkeolog menemukan sebuah cincin perak di makam seorang perempuan Viking di Swedia. Cincin tersebut memiliki ukiran tulisan Arab yang berbunyi Allah atau untuk Allah. Penemuan ini menunjukkan adanya kontak budaya langsung antara Viking dan dunia Islam. Sutra dari dunia Islam juga ditemukan di makam-makam Viking. Barang-barang ini menunjukkan bahwa Viking mengimpor barang-barang mewah dari dunia Islam yang mungkin digunakan untuk menunjukkan status sosial mereka. Interaksi antara Viking dan peradaban Islam tidak hanya sebatas perdagangan barang, tapi juga mencakup pertukaran budaya dan teknologi. Beberapa pengaruh yang dapat diamati adalah teknologi navigasi, pengaruh seni, dan desain. Pengetahuan navigasi bangsa Viking kemungkinan diperkaya oleh teknologi dan informasi dari dunia Islam. Ilmuwan Muslim pada masa itu, seperti Al-Biruni dan Al-Khwarizmi, telah mengembangkan peta dan alat navigasi yang canggih. Beberapa motif seni Viking menunjukkan pengaruh dari desain Islam, terutama dalam pola geometris dan ukiran. Ini menunjukkan bahwa Viking tidak hanya berdagang dengan dunia Islam, tetapi juga mengadopsi elemen budaya mereka. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa meskipun peradaban ini sangat tampak berbeda, ada banyak jejak sejarah yang menghubungkan keduanya. Untuk lebih memahami keterkaitan ini, kita akan membahas beberapa sumber utama, perdagangan, penjelajahan, dan hubungan diplomatik yang membuktikan adanya interaksi antara peradaban Islam dan bangsa Viking. Bangsa Viking dikenal sebagai pelaut ulung yang menjelajahi berbagai wilayah dari Eropa hingga Asia. Mereka melakukan perjalanan jauh dan menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai peradaban, termasuk dunia Islam. Salah satu jalur perdagangan utama yang menghubungkan dunia Viking dengan dunia Islam adalah jalur yang dikenal dengan nama Silk Road atau jalur sutra. Meskipun jalur utama terletak di Asia, bangsa Viking menggunakan jalur melintasi Eropa Timur, khususnya wilayah Rusia dan kawasan Kaukasus, yang banyak terhubung dengan wilayah Islam pada masa itu. Pada abad ke-9 dan ke-10, bangsa Viking mengembangkan jaringan perdagangan yang melibatkan kota-kota besar yang menjadi pusat perdagangan Islam seperti Baghdad dan Konstantinopel. Bukti ini terlihat jelas dari peninggalan-peninggalan arkeologi, seperti koin-koin dinar Arab yang ditemukan di situs-situs Viking di Skandinavia, seperti Gotland, sebuah pulau di Swedia yang menjadi tempat perdagangan penting pada masa itu. Koin-koin dinar ini bukan hanya memiliki bukti adanya perdagangan antara Viking dan dunia Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa bangsa Viking tidak hanya mengandalkan emas dari wilayah mereka sendiri, dan juga mengakui pentingnya uang logam dari dunia Islam dalam transaksi ekonomi mereka. Selain koin dinar, bukti fisik lainnya yang menunjukkan adanya hubungan antara peradaban Islam dan bangsa Viking ditemukannya dalam bentuk artefak. Salah satu penemuan paling menarik adalah cincinnya yang bertuliskan aksara Arab. Artefak ini ditemukan di Skandinavia dan menunjukkan bahwa bangsa Viking tidak hanya berinteraksi dengan peradaban Islam dalam perdagangan, tapi juga berpengaruh oleh budaya dan agama Islam.
Sebuah temuan penting lainnya adalah keberadaan relik-relik dan benda-benda seni yang menunjukkan pengaruh Islam dalam desain dan gaya Viking. Misalnya, desain geometris yang ditemukan pada perhiasan Viking memiliki kesamaan dengan pola-pola umum yang digunakan dalam seni Islam. Desain ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada transaksi ekonomi, tapi juga dalam aspek budaya dan seni. Selain hubungan perdagangan dan budaya, ada juga bukti bahwa pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi antara bangsa Viking dan dunia Islam. Misalnya, bangsa Viking yang terkenal dengan pelaut ulung kemungkinan telah menerima pengetahuan navigasi yang lebih canggih dari dunia Islam. Para ilmuwan muslim pada masa itu seperti Al-Idris telah mengembangkan peta-peta yang sangat akurat dan teknik navigasi yang membantu para pelaut dalam perjalanannya. Pengaruh ini dapat dilihat dari kemajuan navigasi yang dicapai oleh bangsa Viking dalam ekspedisi mereka ke wilayah yang lebih jauh. Selain itu, dunia Islam pada masa itu juga dikenal dengan kemajuan dalam ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa bangsa Viking secara aktif mempelajari ilmu ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bangsa Viking telah memiliki pengetahuan tentang bintang dan navigasi laut yang menunjukkan pengaruh dari ilmu astronomi Islam. Dalam hal hubungan diplomatik, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Viking melakukan kontak langsung dengan kekhalifahan Islam. Salah satu bukti yang paling menarik adalah catatan sejarawan dari Arab, seperti Ibn Fadlan yang menggambarkan pertemuan bangsa Viking pada abad ke-10. Ibn Fadlan, seorang diplomat dan penulis yang diutus oleh kekhalifahan Abbasiyah, mengunjungi wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa Viking di Eropa Timur. Dalam catatannya, Ibn Fadlan memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang budaya Viking, cara hidup mereka, dan bahkan kebiasaan mereka dalam mempersiapkan pertempuran. Deskripsi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana bangsa Viking dipandang oleh dunia Islam pada masa itu, dan bagaimana mereka mungkin terpengaruh oleh budaya Islam. Catatan ini juga menunjukkan bahwa meskipun perbedaan budaya yang besar, ada saling pengertian dan hubungan diplomatik yang terjadi antara kedua peradaban ini. Meskipun banyak orang beranggapan bahwa bangsa Viking sangat terkait dengan agama pagan Norse, ada bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh Islam mungkin telah menyentuh aspek spiritual mereka. Beberapa teori menyatakan bahwa kontak dengan dunia Islam dapat mempengaruhi pandangan dunia dan kehidupan spiritual bangsa Viking. Namun, bukti sejarah yang lebih konkret mengenai konversi agama Viking ke Islam masih terbatas. Meskipun demikian, jejak-jejak Islam tetap dapat ditemukan dalam ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa Viking, yang mungkin dipengaruhi oleh pengenalan mereka terhadap praktik-praktik keagamaan di dunia Islam, terutama dalam hal aspek ritual dan kehidupan sehari-hari. Meskipun bangsa Viking mungkin tidak mengadopsi Islam secara keseluruhan, pengaruhnya dalam beberapa aspek kehidupan mereka tetap dapat dirasakan. Keterkaitan antara peradaban Islam dan bangsa Viking merupakan contoh bagaimana dua peradaban yang pada awalnya terlihat sangat berbeda dapat saling mempengaruhi dan memberi kontribusi dalam bentuk peta dunia pada masa itu. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam adalah pusat pengetahuan dan kekuasaan, sementara bangsa Viking adalah penguasa lautan yang memiliki pengaruh kuat dalam politik dan perdagangan Eropa Utara. Jalur perdagangan yang melintasi Rusia dan kawasan Eropa Timur menghubungkan dua peradaban ini, memungkinkan pertukaran barang, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bangsa Viking yang terkenal dengan keahliannya berlayar tidak hanya mengadopsi teknologi dan pengetahuan dari dunia Islam, tapi juga berperan sebagai penghubung antara dunia Barat dan Timur. Dengan kata lain, peran mereka dalam perdagangan antar peradaban mempercepat terjadinya pertukaran budaya dan teknologi yang akhirnya mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Eropa dan Asia. Salah satu aspek yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah peran perdagangan dalam menghubungkan bangsa Viking dengan dunia Islam. Perdagangan bukan hanya soal pertukaran barang, tapi juga sarana untuk pertukaran ide, teknologi, dan pengetahuan. Misalnya, produk dari dunia Islam seperti kain sutra, rempah-rempah, dan kertas sangat diminati oleh bangsa Viking. Sebagai gantinya, bangsa Viking menawarkan barang seperti kulit, perhiasan, dan logam yang dihasilkan dari wilayah mereka. Namun, lebih dari itu, jalur perdagangan ini memungkinkan kedua peradaban untuk berbagi pengetahuan. Dalam bidang teknologi, seperti dalam pembuatan peta dan navigasi, dunia Islam memberikan pengaruh besar kepada bangsa Viking dalam hal teknik pelayaran dan pembuatan alat-alat navigasi yang lebih canggih. Pengaruh ini sangat besar dalam perkembangan kemampuan Viking untuk menaklukkan wilayah yang lebih jauh, bahkan hingga ke Amerika Utara. Melihat lebih dalam lagi pada aspek budaya, kita juga dapat melihat pengaruh Islam pada seni dan arsitektur Viking.
Misalnya, penggunaan desain geometris pada pola-pola tertentu dalam seni Viking yang memiliki kemiripan dengan pola seni Islam. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bagaimana pengaruh Islam tidak hanya tercermin dalam praktik perdagangan, tapi juga dalam kreativitas budaya bangsa Viking. Selain itu, ada bukti bahwa beberapa bangunan Viking, terutama yang digunakan dalam ritual keagamaan atau tempat tinggal pemimpin mereka, merupakan ciri-ciri desain yang serupa dengan arsitektur Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun agama Viking pada dasarnya adalah politisme dan tidak terpengaruh langsung oleh Islam, aspek estetika dan simbolik dari budaya Islam tetap mempengaruhi cara Viking mendesain dan membangun struktur-struktur penting dalam kehidupan. Salah satu dampak yang jarang dibahas adalah bagaimana peradaban Islam memiliki sistem hukum yang lebih maju seperti syariah, mungkin memberikan inspirasi bagi sistem pemerintahan bangsa Viking. Walaupun bangsa Viking lebih dikenal dengan struktur masyarakat yang lebih egaliter dan sistem hukum yang berbasis hukum adat, pertemuan mereka dengan dunia Islam yang memiliki sistem hukum dan administrasi yang terstruktur kemungkinan membuka mata mereka terhadap pentingnya sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Para pemimpin Viking, terutama yang berinteraksi dengan dunia Islam, mungkin belajar praktik-praktik pemerintahan yang lebih maju. Hal ini pada gilirannya membantu mereka dalam mengelola wilayah yang lebih luas dan semakin kompleks setelah ekspansi mereka ke berbagai daerah. Meskipun tidak ada bukti yang konkret bahwa bangsa Viking mengadopsi hukum Islam secara langsung, kemungkinan ada beberapa ide dan konsep yang menginspirasi mereka mengelola wilayah yang mereka kuasai. Bangsa Viking yang terkenal dengan pelayaran dan penjelajahan mereka tak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membuka pintu bagi pertukaran ilmu pengetahuan, seni, bahkan sistem pemerintahan. Dunia Islam dengan segala kemajuan dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, navigasi, dan ekonomi memberikan dampak besar pada perkembangan bangsa Viking dalam menghadapi tantangan zaman mereka. Namun, lebih dari sekedar perdagangan dan pengaruh budaya, hubungan ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian antar budaya. Keterkaitan ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan dalam agama, budaya, dan cara hidup, kita tetap bisa menemukan jalan untuk bekerja sama demi kemajuan bersama. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana peradaban Islam dan bangsa Viking bukanlah dua etnis yang terpisah, tapi dua dunia yang saling melengkapi dan memberi kontribusi besar dalam membentuk sejarah peradaban manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga informasi yang disajikan dapat memperkaya pemahaman Anda tentang sejarah dan keterkaitan antara peradaban yang ada di dunia ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.